Baik, sebelum dimulai ya, silakan berdoa terlebih dahulu ya. For studying, let's be prayed together. Silakan berdoa ya dulu belajar. Ada kayaknya ya. Siap. Sebelum belajar, langkah biasanya kita membaca doa. Berdoa juga. Doa besar. Ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Thank you. Pada hari ini ya, Senin 17 November ya. 25 materi pada hari ini seperti biasa terkait teks naratif. Teks naratif. Yang sering ya dibahas, diajarkan. Masih ingat maksud teks naratif? Apa teks naratif? Teks yang berisi kisah atau cerita yang kejadiannya sudah lalu. Ini teks naratifnya terus menerus ya, disajikan dalam materi bahasa Inggris khususnya. Nah sini ya, sebelum kegiatan inti ya, lebih dahulu ini kita bahas ya mengenai teks naratif, langkah-langkah pembelajaran yang tujuan pembelajaran yang ada di dalam teks naratif dan discussion skill ya, cakapan dalam berdiskusi. Nah untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama ya, sebelum ke teks ya, siswa mampu mengidentifikasi struktur dan unsur keberhasilan teks naratif, dapat mengenali ya. Identifikasi itu maksudnya mengenali atau mengetahui, bukan menghafal, itu maksudnya dihafal ya. Yang kedua, siswa mampu mengungkapkan pendapat atau gagasan ya. Nanti seperti apa contohnya nanti akan dijelaskan tentang nilai moral yang ada dalam cerita teks naratif. Jadi pesan moralnya itu seperti apa? Kita tidak sekedar misalkan membaca menyimak sebuah cerita ya, tetapi kita juga harus memahami pesan moralnya ya. Apa yang bisa kita tangkap untuk pesan moralnya, atau moral value yang dari moral. Yang ketiga, siswa dapat berpartisipasi ya, berperan aktif dalam diskusi menggunakan bahasa Inggris dengan sopan. Bahasa Inggrisnya bahasa yang nanti akan contohkan ya. Yaitu tujuan pembelajaran pada teks naratif and discussion skill ya hari ini ya, mengidentifikasi, mengungkapkan pendapat, berpartisipasi aktif dalam diskusi. Kemudian struktur ya, struktur teks naratif yang ada di dalam teks naratif ya, seperti biasa disampaikan kembali ya, mengulang kembali ya. Pertama orientation, pengenalan tokoh dan latar, siapa sih pelakunya ya. Nah, mengenal siapa berarti, kalau siapa berarti ada nama ya, ada nama yang diingat atau disebut. Yang kedua, complication ya, strukturnya. Complication artinya masalah yang terjadi dalam cerita tersebut. Kemudian yang ketiga, resolution, penyelesaian masalahnya seperti apa. Ada masalah berarti ada solusi ya. Nanti kita lihat di teksnya. Kemudian yang keempat, moral value ya, pesan moral atau nilai yang dapat kita petik ya dalam cerita tersebut. Itu struktur ya teks naratif. Baik teks naratif apapun itu, ini strukturnya. Judulnya mungkin berbeda ya.
Tapi untuk kebahasaannya, untuk kebahasaan naratif teks, ya, maksudnya pola tata grammarnya, grammar yang digunakan, tata bahasa yang digunakan di dalam teks naratif ya, itu pada hari ini ya, itu adalah past tense. Past tense artinya sebuah peristiwa yang sudah jadi ya, kata tubinya, bentuk tubinya itu was ya, kata kerjanya ran ya, say, have ya, ini contoh saja kata kerja yang digunakan. Kemudian adjektif, kata sifat yang ada di dalam teks naratif tersebut, contohnya grab ya, kain, kulis. Kemudian menjangsi waktu ya, contohnya. Nah itulah unsur kebahasaan ya yang ada di dalam teks naratif ya, ada struktur naratif ya, ada grammarnya yang digunakan. Kemudian ungkapan untuk diskusi atau discussion expression. Jadi ketika kalian melakukan diskusi, kan tadi ada ini ya, ada tujuan pelajaran nih, berpartisipasi aktif dalam diskusi dengan menggunakan kata yang sopan. Nah ini contohnya. Contohnya yang ketiga, kalimat yang bertentangan. Contoh ungkapan kalimat yang bertentangan atau bertolak belakang atau tidak sepakat. Contohnya I'm not sure about that. Saya nggak sepakat dengan kamu. Baik, kita masuk ke kegiatan inti ya, ke materi inti. Ini contoh teks naratifnya ya, dengan judul the title of this story is about the lion and the mouse ya. Untuk judulnya itu tentang singa dan mouse. Tugas siswa ya, ini silakan. Ini diskusi kelompok ya, buat 3 orang, kelompoknya 3 orang ya. Untuk kelompok kecil saja 3 orang. Tugasnya itu perhatian jelas dicatat dulu ya, dicatat, kemudian dikaji, simak, didiskusikan ya terkait teks ini. Nanti di bawahnya ini ada beberapa questionnaire ya, pertanyaan, question ya, dari question. Silakan dijawab gitu ya. Where was the lion sleeping? Where was the lion sleeping? Di mana singa itu tidur ya. Tidur. Yang kedua, silakan didiskusikan. Kemudian yang poin D, group discussion. Discuss this question in your group. Yang pertama ya, the number question 1. Do you think the lion was going to forgive the mouse? Why? Apa yang kamu bayangkan ya, atau pikirkan tentang singa yang memaafkan, yang bijak karena memaafkan si tikus? Kenapa? Apa alasannya? Jadi alasan si singa ini apa? Nah, ini kan ada pesan moral kan? Ada dong ya. Kita sambungkan dengan pesan moral. Yang kedua, have you ever had someone smaller or weaker than you? Pernahkah kamu membantu orang lemah atau orang apa namanya kecil, orang miskin tadi ya? Apa namanya, orang apa ya? Itu orang yang tidak mampu ya. Daripada kamu, pernah tidak membantu? Apa? Bantu apa? Memberi uang, memberi makan, itu apa? Berarti belum dong? Pernah? Oh. Kasih jajan. Nah ini ya, ini di luar konteks ya. Question kedua ini, pertanyaan kedua ini berhubungan dengan pertanyaan pertama sebetulnya, tapi dia lebih memberikan contoh pesan moral ke yang lain gitu, di luar cerita. Ya silakan nanti dari 4 pertanyaan ini didiskusikan yang bentuk 3 kelompok yang berisikan 3 orang. Nanti pertanyaan ini untuk masing-masing perwakilannya silakan dipresentasikan ya.
itu jangan saling membelakangi. Jelas ya ini ya, jelas ya kata-katanya yang diberikan tadi sekitar 10 menit cukup ya. Ya, Pak. Silakan Bapak hanya ingin meminta perwakilannya saja. Ya, Pak. Nanti sisanya dikumpulkan ya tugasnya. Cuman sebelum tugas itu dikumpulkan ya, ada satu orang yang mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan bebas ya jawabannya, memilih jawaban yang mana terkait yang didiskusikan. Ini ada 4 pertanyaan ya, 1 sampai dengan 4. Benar kan? Ini menjawab nomor 2. Merah ya. Benar ya? Oke, please go ahead, silakan ya. Have you ever helped someone smart or better than you? Because answer I help you on Mango was selling something between his wallet. Can you translate to Indonesia? Diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Nah, saya pernah membantu kakek-kakek yang sudah tua dengan kakek yang berjualan yang sudah tua dengan membeli dagangannya. Mana kejadiannya? Di jalan, Pak. Ketika membantu kakek-kakek yang sudah berjualan sudah tua, terus tadi juga kasihan gitu terus duduk di sana. Jadi Mel bukan apa pesan moralnya? Tandanya Mela punya empati ya untuk membantu orang di jalan. Ini contohnya ya. Jadi korelasinya antara kalimat yang disampaikan dengan realitas di lapangan. Kisahnya akan ini kan? Oke, tepuk tangan. Refleksi ya, apa yang tadi telah dipresentasikan, dibahas, diskusikan, serta dijawab ya. Yang pertama, apa yang kamu pelajari dari kegiatan diskusi hari ini? Sekali lagi, kegiatan hari ini ya, seperti tadi yang dibahas, ada pesan moral ya. Pesan moral yang terdapat dalam kisah antara singa dan tikus ya, mouse and the lion ya, itu ya pesan moralnya. Nah, kebaikan ini juga harus sebagai contoh kepada kita agar kita di masyarakat memiliki care, apa namanya, kepedulian ya. Nah itu ya. Kemudian yang kedua ya, bagaimana cara meningkatkan kemampuan berbicara dalam bahasa Inggris? Maksudnya diskusi, gunakan dengan diskusi yang sopan dalam bahasa Inggris ya, sesuai dengan grammar yang ada, sesuai juga dengan kemampuan yang ada. Kenapa diskusi? Apapun yang terjadi dalam diskusi, setiap kelemahan kita, kekurangan kita bisa di-cover dengan cara diskusi. Kamu nggak ngerti ini kan bisa dijawab, cover oleh si temannya. Dan sebaliknya, itulah manfaat daripada diskusi. Diskusi tidak boleh mengandalkan satu orang, karena diskusi adalah sebuah tim, teamwork. Sebuah tim bekerja dengan kompak, saling mengcover. Jangan sampai mengandalkan salah satu orang saja. Nggak boleh, bukan tim namanya. Jadi makanya itu manfaat daripada diskusi kelompok ya. Berikutnya, ini tugas di rumah, homework ya, tugas di rumah. Tulislah ringkasan singkat, silahkan dicatat ya, dari cerita lain dan sebutkan pesan moralnya. Tadi ceritanya tentang singa dan tikus, the lion and the mouse. Nah sekarang tugas di rumah, cari kisah yang sama dengan subjek yang berbeda, pelaku yang berbeda. Kisahnya boleh sama, mirip-mirip lah, atau berbeda, tetapi ada pesan moralnya. Misalkan OPDP, apa cerita tentang OPDP? Ada nggak pesan moralnya? Ya, tonton dulu, simak dulu, tuliskan judulnya, summary-nya ditulis, ringkasannya, lalu apa pesan moralnya?
Paham tujuh tugasnya? Baik, sampai di sini sebelum tutup mungkin ada hal yang perlu atau akan ditanyakan, silakan. Cukup. Baik, terima kasih pertemuan kita hari ini ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.